Kita harus kapan sih butuh asuransi jiwa? Oke. Intinya kalau ditanya kapan kita butuh asuransi jiwa, ya kalau memang kita sudah punya tanggungan di situ dan Kalau sudah punya kalau sudah tanggungan. punya tanggungan dan kalau memang kita merasa butuh. Kalau mungkin kita berpikir kalau sekarang ya nanti in the future mungkin kita bisa mewariskan harta-harta kita gitu ya ke ahli waris kita. Cuman kebayang nggak sih kalau kita ngewarisin harta itu biaya-biaya apa aja yang bakal keluar. Oke, pajak nggak ada, tapi kan yang ada yang namanya kayak balik nama di situ ya. Dan ada lagi masalah-masalah lain, mungkin ada kalau misalnya anaknya banyak, mungkin ada potensi sengketa di situ kan biaya probate itu kan juga harus dipersiapkan sejak dini. Nah, that's why kita butuh yang namanya asuransi jiwa di situ. Kalau misalkan ngomong penting nggak penting gitu ya, atau harus nggak harus, ini lebih pilih mana sih gitu ya, kalau asuransi jiwa atau asuransi kesehatan gitu ya? Sebetulnya kalau itu kita bicara mengenai proteksi ya. Proteksi yang paling standar. Atau punya dua-duanya? Kalau misalnya yang paling standar yang mungkin harus dimiliki banget ya asuransi kesehatan. Nah, dan asuransi kesehatan itu kan nggak mesti yang swasta kan, yang mahal. BPJS Kesehatan juga sudah mencukupi kebutuhan karena semua penyakit ditanggung di situ kita bisa pakai biaya perawatan, biaya pengobatan semua gratis di situ. Kalau asuransi jiwa kan sekarang balik lagi ketika kita mau berasuransi kita harus siap dengan biayanya. Nah, belum tentu kita sendiri ada spare uang untuk bayar premi. Bisa jadi kalau misalnya kita, oke, kebutuhan asuransi jiwa saya mungkin 2M dengan pengeluaran sekian dan ada rencana apa namanya anak saya untuk ada rencana untuk mitigasi risiko kalau saya meninggal dan anak saya harus kuliah gitu, saya butuh 3M. Tapi untuk ngebayar preminya aja kita ngos-ngosan. Ya berarti kan tandanya harus di-adjust lagi di situ. Bisa jadi mungkin belum butuh sekarang atau butuh tapi cuma berapa gitu, kita harus adjust lagi sih. Nah, ini ada bayar premi ngos-ngosan. Kalau kita berandai-andai ada Mirna preminya berapa kira-kira kalau 5 juta dolar. Tapi sebenarnya ini nilai premi yang wajar gitu ya untuk asuransi jiwa tuh berapa sih Mas Aulia? Oke, kita bicara asuransi itu sekali lagi ini asuransi bukan investasi ya, bukan investasi, ini cost yang harus teman-teman bayarkan. Ketika kita bicara mengenai cost, otomatis jangan sampai ini bikin kita jadi susah makan, susah nabung, susah investasi. Jadi maksimal banget 15% itu kalau menurut saya sudah cukup besar ya untuk semua asuransi. Di situ. Jadi kalau lebih dari itu saya rasa sudah sangat mahal. Ya. Oke. 15% dari pendapatan per bulan kalau dihitung secara bulanan. Kalau asuransi di Indonesia begitu ya, ini paling gede Mas Aulia tahu tuh berapa sih preminya kalau misalkan sampai ber-MM atau 5 juta dolar Amerika Serikat, 69 miliar. Oke, saya ambil contoh kasus satu asuransi aja ya. Di sini saya nggak mau sebut namanya apa, tapi ya untuk orang umur 33 tahun dengan apa namanya jumlah uang pertanggungan 2 miliar, itu premi yang dibayarkan 1 tahun sekitar 6,9 juta. Per tahun. Per tahun. Tapi dengan catatan asuransi ini sifatnya adalah term life. Jadi tidak sampai dia umur 90 tidak seumur hidup ya. Jadi cuma berlaku sampai 20 tahun. Ketika 20 tahun ya sudah selesai masa pertanggungannya. Dan ini asuransi jiwa murni di situ. Kalau 20 tahun kita masih hidup, kita bisa menerima manfaat itu sendiri. Enggak. Itu angus. Karena ini tradisional asuransinya. Kalau asuransi dengan investasi beda lagi. Nah, biasanya kalau sudah ada embel-embel investasinya, biasanya lebih mahal. Dan kalau sudah ada embel-embel misalnya preminya dikembalikan, bisa kembali lagi dalam jangka waktu berapa tahun, biasanya itu juga akan lebih mahal hitungannya. Untuk UP sekian dengan premi sekian, pasti lebih mahal. Tapi kalau misalkan untuk mengajukan asuransi jiwa begitu ya, ini ada tahap-tahap apa sih yang membedakan sama kalau kita lagi mau klaim, bukan klaim, maksudnya kita ingin punya asuransi kesehatan gitu. Apa bedanya? Akan lebih rumit atau seperti apa? Karena kan ini memang tertanggungnya juga nilainya gede banget gitu. Kalau misalnya sudah besar ya, let's say mungkin di atas 5, di atas 10M atau seperti itu, biasanya sudah akan ada requirement medical check up di situ. Baik, ini kalau misalkan kita balik lagi ke kasus Mirna begitu ya, kalau misalkan kita lihat hasil dari kasus kan banyak netizen begitu yang menjadi bertanya-tanya, kok bisa uang pertanggungan sebesar itu? Emang ada yang mau bayar premi segitu atau emang itu orang kayaknya udah crazy rich gitu itu atau seperti apa? Ada aja ya? Ya ada aja lah, kalau emang kebutuhannya sekian dia kuat bayar gitu, nanti dari proses underwritingnya dia memang layak, ya silahkan. Cuma balik lagi sekarang kalau misalnya sebesar itu ya ya otomatis dia harus konsekuensinya preminya juga akan mahal gitu. Oke, dia masih muda, jadi lebih murah. Tapi kalau misalnya dia sudah umurnya juga sudah di atas 35 gitu, mungkin akan lebih mahal di situ ya.